Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 materi yang ke-11 dengan anggota saya Aisyah dan teman saya Alawi akan menyampaikan materi dengan judul bias-bias dalam PTK. Subbab yang pertama yaitu pengertian bias dan sumbernya. Bias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya simpangan. Simpangan dengan kata lain yaitu permasalahan atau hal-hal yang tidak wajar. Di dalam penelitian, apapun bentuknya, pada dasarnya adalah melakukan suatu estimasi tentang permasalahan yang ada di populasi. Penelitian deskriptif melakukan estimasi terhadap ukuran dan parameter kejadian penyakit di populasi. Pada penelitian analitik, fokus untuk melakukan estimasi terhadap adanya hubungan asosiasi yang mengarah hubungan sebab akibat dan melakukan estimasi sebaik apapun metode yang digunakan tetap memungkinkan terjadinya kesalahan estimasi atau error. Untuk itu penting dipelajari tentang estimasi, jenis-jenisnya dan juga sumbernya. Jenis kesalahan estimasi atau penelitian yaitu yang pertama, kesalahan tidak sistematik yang terjadi secara random atau acak, lebih banyak disebabkan karena variasi sampling, besar sampel, dan karakteristik data statistik atau varians. Yang kedua, kesalahan sistematik atau disebut juga bias. Bias berbagai aspek metodologi selain variasi sampling atau misal desain, studi, analisis, seleksi subjek penelitian, kualitas informasi yang dikumpulkan, variabel penting selain resiko utama dan penyakitnya. Dia sangat penting untuk diidentifikasi, bahkan sejak proposal penelitian dikembangkan supaya dapat diminimalisir sekecil mungkin. Sumber-sumber bias sendiri ada 3, yaitu yang pertama, bias seleksi adalah bias yang terjadi karena kesalahan dalam proses seleksi atau partisipasi subjek penelitian. Contohnya kesalahan dalam pemilihan sampel. Yang kedua, bias informasi. Bias informasi adalah bias yang terjadi karena kesalahan proses pengumpulan data. Contohnya, kesalahan pada saat pengukuran variabel menggunakan alat yang tidak dikalibrasi atau kesalahan menilai variabel karena menggunakan kuesioner yang tidak cocok. Yang ketiga, confounding adalah bias yang terjadi akibat tercampurnya efek pajanan utama dengan efek faktor eksternal lainnya, yaitu adanya variabel lain sebagai perancu yang tidak diperhitungkan pada metode ataupun analisis. Di dalam PTK sendiri juga terdapat hal-hal yang menyebabkan adanya bias, yaitu kesalahan sistematik. Di bawah ini atau di subbab selanjutnya akan diterangkan mengenai hambatan-hambatan yang bisa menyebabkan terjadinya bias di dalam PTK. Subbab berikutnya yaitu hambatan dalam melaksanakan PTK. Berdasarkan pengalaman empiris dan survei internal, ada 3 kendala utama guru, yaitu yang pertama, kendala pelaksanaan. Guru sering mengalami kendala atau hambatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan PTK. PTK merupakan serangkaian proses yang membentuk siklus berkesinambungan. Hal ini dilakukan sendiri tahap demi tahap pelaksanaan PTK. Yang berikutnya yaitu kendala penulisan laporan. Menulis laporan kegiatan PTK menjadi kendala utama bagi guru. Hal ini berkaitan dengan kemampuan menulis atau menyusun laporan kegiatan secara tertulis. Yang ketiga, kendala prosedur pengesahan. Kendala ini rasanya sangat dominan untuk mengendorkan semangat guru atau melaksanakan kegiatan PTK di sekolah. Konon sudah banyak guru yang membuat laporan PTK namun terkendala oleh prosedur pengesahan kegiatan PTK ini. Syarat kegiatan PTK dapat diajukan untuk kenaikan pangkat guru adalah laporan hasil kegiatan PTK yang telah diselenggarakan di hadapan guru, baik rekan guru dan dari sekolah maupun rekan guru
dari sekolah yang lain? Setiap permasalahan pasti ada solusinya, begitu juga dengan PTK. Berikut ini adalah subbab mengenai alternatif solusi dalam menyelesaikan hambatan di PTK. Untuk solusi yang pertama adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi dalam mencapai kesuksesan PTK itu kita perlu adanya kolaborasi dengan teman sejawat. Mengingat rangkaian proses kegiatan dan penyusunan laporan dalam PTK kan panjang, tahapannya banyak. Jadi kita perlu rekan untuk menyelesaikan hal tersebut. Lagi pula PTK itu kan penting dalam kenaikan pangkat seorang guru. Jadi seorang guru harus mengesampingkan dulu masalah psikologis yang mungkin kalau kita melaksanakan PTK dengan kolaborasi akan terungkap kelemahan serta kekurangan kita dalam mengajar. Untuk yang kedua adalah mengadopsi PTK guru di sekolah lain. Jadi mungkin kalau ada hambatan waktu atau yang lain, kita bisa menggunakan PTK guru dari sekolah lain yang sekiranya relevan dengan permasalahan yang kita hadapi. Dengan syarat harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi pembelajaran kita masing-masing. Untuk yang ketiga adalah pola bergilir antar teman sejawat. Mengingat jam mengajar seorang guru biasanya kan padat sekali, jadi bisa kita melakukan musyawarah dengan teman sejawat kita, siapa yang melakukan penelitian dulu dan siapa yang berikutnya. Yang keempat adalah menghadirkan narasumber. Jadi sekolah perlu aktif dalam menghadirkan narasumber untuk memberikan pencerahan kepada guru agar lebih paham mengenai bagaimana pelaksanaan PTK, tahap-tahapannya, serta bagaimana cara penyusunan laporannya. Nah, narasumber ini bisa dihadirkan minimal dari dinas pendidikan yang ada di kota atau kabupaten setempat. Untuk yang kelima atau yang terakhir adalah membentuk tim PTK. Jadi sekolah perlu membentuk tim PTK. Tim ini bertugas untuk melengkapi akomodasi dan segala yang diperlukan dalam kegiatan maupun sesudah kegiatan seminar PTK. Jadi nantinya hasilnya ini akan digunakan guru sebagai syarat administrasi untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Baiklah, itu tadi materi mengenai bias-bias dalam PTK. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun sikap kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.